Desa Kedung Pelem adalah desa kecil yang tampak biasa jika dilihat siang hari. Jalanan berdebu, sawah luas, dan deretan rumah kayu tua yang bersembunyi di balik rerimbun pohon pisang. Namun siapapun yang tinggal cukup lama di sana pasti tahu, desa Kedung Pelem tidak pernah benar-benar diam saat malam tiba. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mengintip dari balik gelap, terutama di sekitar pabrik tahu tempe terbesar di desa itu, Pabrik Sri Mandiri. Pabrik itu berdiri di tepi sungai berair keruh yang dikenal warga sebagai Kali Gondang. Airnya coklat pekat, berbau lumpur bercampur sesuatu yang lebih anyir, seperti darah hewan yang membusuk. Kabut selalu turun setiap jam 2 dini hari dari arah sungai, perlahan menyelimuti pabrik, membuat bangunannya tampak seperti bayangan raksasa yang sedang merunduk. Namun meski angker dan bau tak sedap itu terus melekat, pabrik tersebut tidak pernah sepi. Lampunya menyala hampir sepanjang malam. Pekerja datang dan pergi, seolah tidak pernah kehabisan tenaga. Produksi tahu tempe mereka luar biasa banyak, bahkan kadang lebih dari apa yang masuk akal. Warga sering bertanya-tanya dari mana datangnya kedelai sebanyak itu, padahal gudang tak pernah terlihat penuh. Dan pusat dari semua itu adalah seorang pria parubaya bernama Pak Wiryo, pemilik sekaligus pengelola pabrik Sri Mandiri. Usianya sekitar 50 tahun, tetapi wajahnya terlihat lebih tua, seperti seseorang yang sudah menanggung beban puluhan tahun lebih berat dari seharusnya. Sorot matanya tajam, namun ada bayangan gelap di sana, seperti ada rahasia yang berusaha dikuburnya dalam-dalam. Malam itu, tepat ketika azan Isya baru saja selesai berkumandang dari musyala kecil di ujung desa, Pak Wiryo berjalan menyusuri area dalam pabrik. Lampu pijar yang menggantung di langit-langit berayun perlahan, ditiup angin dari celah-celah genteng tua yang bocor. Suara dentingan alat gemericik air, dan lain desi suap dari wajan perebus kedelai terdengar jelas. Namun ada sesuatu yang janggal malam itu. Pada jam-jam seperti ini pabrik masih penuh pekerja. Tapi malam ini hanya ada suara mesin. Tidak ada satupun manusia selain dirinya. Pak Wiryo mengerutkan kening. "Bro, iki wong-wonge pada endi?" Gumamnya pelan. Ia menyusuri lorong pabrik dengan langkah hati-hati. Lantainya basah oleh air rebusan kedelai. Bau amis menyengat menusuk hidungnya lebih kuat dari biasanya, membuat tenggorokannya terasa perih. Saat tiba di ruangan perebusan utama, ia berhenti. Ruangan besar itu dipenuhi drum-drum logam, karung-karung kedelai, dan tungku batu besar tempat api menyala sepanjang malam. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suasana senyap yang tidak wajar. Hanya terdengar dentingan air mendidih. Tidak ada pekerja, tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki. Seolah seluruh pabrik dipaksa tidur lebih cepat dari biasanya. Pak Wiryo menelan ludah. Dia memegang lampu minyak, kecil, kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan meski listrik sudah terpasang. Meskipun dia selalu berasa diisikan dengan lampu minyak. Ketika ia melangkah maju, ia melihat sesuatu di balik tumpukan karung kedelai. Bayangan, bukan bayangan orang biasa. Bentuknya terlalu tinggi, terlalu hitam, dan semakin lama ia diam, bayangan itu tampak bergerak pelan seperti sedang bernapas. Pak Wiryo terpaku beberapa detik, jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar, namun ia memaksa dirinya maju. Sampai ia cukup dekat, ia menyadari sesuatu. Bayangan itu tidak menempel pada karung atau lantai. Bayangan itu berdiri. Lampu minyak di tangannya bergetar ringan. V kecilnya menari-nari, membuat cahaya di ruangan berubah-ubah. Dan dalam satu momen ketika cahaya pas menyinari sudut ruangan, Pak Wiryo melihatnya dengan jelas. Sosok itu, makhluk hitam setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya kurus namun memanjang, kulitnya gelap seperti arang basah. Dari kepalanya tidak terlihat wajah, hanya cekungan dalam yang memancarkan 2 titik merah. Mata yang tampak menyala dari dalam. Sosok itu berdiri mematung, memandangi Pak Wiryo. Pak Wiryo langsung menundukkan kepala dalam-dalam. Saya tahu malam ini waktunya, ujarnya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak menjawab, namun matanya semakin menyala, dan tubuhnya sedikit membungkuk, menyoroti Pak Wiryo dari atas. Pak Wiryo menelan ludah. Ia menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. 20 tahun lalu, Delisi hampir bangkrut dan keluarganya tengah diambang kehancuran. Ia membuat perjanjian. Perjanjian yang tidak seharusnya dibuat manusia. Perjanjian yang memberikan kejayaan, namun dengan harga yang tidak pernah berhenti menagih. Pabrik Sri Mandiri berdiri dari hasil perjanjian itu. Dan makhluk di hadapannya adalah penagihnya. Besok malam, suara Pak Wiryo serak, akan saya siapkan
Jangan sekarang. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah seperti geraman yang berasal dari kedalaman ruang kosong. Suara yang membuat seluruh dinding pabrik bergetar halus. Lalu makhluk itu mengangkat satu tangan panjang dengan jari-jari, kurus yang ujungnya meneteskan cairan hitam pekat. Cairan itu jatuh ke lantai dan menyebar seperti tinta hidup. Dari cairan itu muncul suara, bukan suara air, bukan suara angin, tetapi suara bisikan, ratusan bisikan. Seolah ratusan mulut kecil sedang berbicara bersamaan. Pak Wiryo memejamkan mata kuat-kuat. Dia tahu apa arti bisikan itu. Makhluk itu ingin sesuatu malam ini. Sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Makhluk itu menggerakkan tangannya perlahan dan udara di ruangan berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Napas Pak Wiryo terlihat seperti asap tipis. Tidak bisa, bisiknya lirih. Bulan ini belum waktunya. Makhluk itu tidak bergerak. Namun titik merah di dalam cekungan wajahnya perlahan makin terang. Menandakan kemarahan. Pak Wiryo tersungkur. Lututnya jatuh ke lantai. Ia ada menunduk sedalam-dalamnya. Tolong, beri saya waktu. Namun makhluk itu hanya berdiri, diam, seperti sedang mengukur ketakutan mangsanya. Tiba-tiba terdengar suara kerak dari balik drum kedelai. Suara keras seperti tulang dipatahkan. Pak Wiryo mendongak sedikit, panik. Ada sesuatu di belakang drum itu. Sesuatu bergerak pelan, seolah mengikuti gerakan makhluk hitam itu. Namun Pak Wiryo tidak berani menoleh sepenuhnya. Dia pun tahu apapun yang muncul dari balik drum bukanlah manusia. Tidak malam ini, tidak di tengah perjanjian ini. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah lagi, lalu perlahan memundurkan tubuhnya. Namun sebelum benar-benar menghilang ke dalam bayangan, ia menggantungkan satu pesan. Melalui bisikan-bisikan itu terdengar kalimat yang memecah keheningan malam. Waktunya 2 tahun ini, 2, Pak Wiryo tertegun. 2, tidak pernah ada 2. Selama 20 tahun, ia selalu membayar 1 tumbal setiap 1 tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi tahun ini makhluk itu meminta 2. Tubuh Pak Wiryo tiba-tiba melemas. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia hampir tidak bisa berdiri. Sebelum ia sempat memohon lagi, makhluk itu menghilang. Mata merahnya padam dalam sekejap, dan ia bayangannya kembali menempel pada dinding seperti noda hitam yang merayap lalu lenyap. Ruang kanan itu kembali sepi. Hanya suara air mendidih dan bau amis yang lebih menyengat dari sebelumnya. Pak Wiryo akhirnya berhasil berdiri. Kakinya lemas. Ia menatap ruangan itu dengan napas terengah-engah. Ia tahu, tidak ada jalan mundur. Tahun ini pabriknya menuntut 2 nyawa, dan ia hanya punya waktu seminggu untuk memenuhi tuntutan itu. Di luar, angin berdesir membawa kabut dari sungai. Lampu-lampu pabrik bergetar, berkedip-kedip, seolah ikut memperingatkan bahwa sesuatu yang gelap telah bangkit. Pak Wiryo memandang ke arah lorong gelap pabrik yang panjang, jernih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa pabrik ini bukan lagi miliknya. Ia hanya penjaga dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan paginya, desa Kedung Plem terlihat seperti biasa. Anak-anak berlari mengejar layang-layang di jalan tanah. Ibu-ibu menjemur pakaian di halaman rumah. Dan para lelaki duduk di warung kopi membicarakan harga padi, tumpukan utang, dan kabar kabut tebal yang turun lebih cepat belakangan ini. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, sesuatu yang jauh lebih kelam telah bangkit dari dalam pabrik Sri Mandiri. Tidak ada yang tahu bahwa Pak Wiryo sudah menerima perintah yang mustahil. 2 tumbal dalam 1 tahun. Namun ketenangan itu hanya facade tipis. Karena sejak dini hari suasana desa terasa janggal. Terlalu sepi, terlalu sunyi, terutama di arah barat dekat sungai. Di rumah kayu sederhana yang hanya berjarak 500 meter dari pabrik, seorang lelaki muda bernama Arman bangun dengan kepala pening. Ia bekerja sebagai buruh angkut di pabrik Sri Mandiri. Sudah 5 tahun ia bekerja, dan selama itu pula ia jarang merasa nyaman saat malam tiba. Tetapi pagi ini perasaan itu berbeda. Lebih berat, lebih menghimpit. Dia mengusap wajahnya sambil duduk di tepi ranjang. Cuma kok rasanya adem banget ya? Gumamnya pelan. Dari jendela yang masih tertutup, angin dingin merayap masuk, membawa aroma apek yang tidak biasa, seperti tanah basah bercampur anyir besi. Arman meringis lalu bangkit dan membuka jendela. Dari celah kayu jendela, ia melihat kabut masih menggantung rendah. Padahal matahari sudah naik, kabut itu bukan putih, melainkan cenderung abu kusam seperti asap pembakaran. Ia menelan ludah. Setiap kali kabut aneh itu muncul, selalu ada hal janggal di desa. Entah ayam-ayam mati mendadak, atau ada warga yang sakit tanpa sebab, atau bahkan suara-suara langkah kaki yang tidak terlihat saat tengah malam.
Arman mengusap tengkuknya. Aku kudu nyiap ke kerjaan pagi iki, gumamnya sambil memakai kaos lusuh. Pensil, buku catatan, dan kunci sepeda motornya ia ambil. Lalu ia keluar rumah. Ibunya sedang menyapu teras. Man, kowe opo ora kerasa aneh? Tanya ibunya tanpa menoleh. Hah, maksudnya bu? Ibunya berhenti menyapu. Ia menatap Arman dengan mata yang tampak resah. Desa iki, sepi banget. Biasanya jam segini paling ora ono wong sak kampung iki sing diem wae. Iki kok podo turu kabeh. Arman baru menyadarinya. Bilasnya pukul 7 pagi seperti ini jam-jam paling ramai. Petani sudah mulai ke sawah. Anak-anak biasanya masih lalu lalang membawa jaring kecil bermain di sungai. Tetapi pagi ini tidak ada suara. Hanya kabut dan angin yang dingin. Arman menelan ludah. Bur, opo bener kabeh wong durung tangi, bisiknya. Belum sempat ibunya menjawab, terdengar suara keras dari arah jalan utama. Brooke. Arman dan ibunya spontan menoleh. Seorang pemuda, tetangga mereka bernama Diko, jatuh pingsan tepat di tengah jalan, tubuhnya gemetar seperti kedinginan parah. Arman bergegas lari menghampiri. Koko kowe kenopo? Serunya. Namun Diko tidak menjawab. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dari hidungnya keluar darah sedikit. Matanya melotot, seperti baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ibunya Arman menutup mulutnya ngeri. Ya Allah. Iki kok iso? Di saat Arman hendak mengangkat tubuh Diko, tiba-tiba pemuda itu terbangun dengan napas terputus-putus. Or. Suaranya bergetar. Aja, mendekat aja. Arman tertegun. Ko iki aku Arman lo. Kowe kenopo? Diko memegang lengan Arman erat-erat. Matanya bergerak liar. Kawe, ora kranggu? Kowe tenan, ora krunggu? Arman menggeleng bingung. Diko merapatkan wajahnya, berbisik, tetapi bisikan itu terdengar lebih seperti suara yang dipaksa keluar dari tenggorokan kering. Ana, sing melaku-melaku neng kampung. Bengi mau, tapi ora ono suarane. Ora suara barang. Ning aku krungu. Krungu kabeh. Arman merinding. Dia sering berjalan-jalan di desa, tanpa suara, bahkan langkah pun tidak ada. Bagaimana mungkin? Sebelum Arman sempat bertanya lagi, Diko tiba-tiba pingsan kembali. Dan pagi itu, kabar aneh cepat menyebar. Banyak warga yang bangun dengan kondisi aneh. Pucat, linglung, dan ketakutan. Beberapa bahkan mengaku bermimpi melihat pabrik dalam keadaan gelap total, meski lampunya seharusnya menyala setiap malam. Namun yang benar-benar membuat Arman gelisah adalah satu kabar yang ia dengar dari seorang ibu-ibu di warung. Semalam suara pabrik kok sepi, ya? Ora ono suara wong, mesin wae sing muni. Arman langsung teringat pengalaman kemarin. Pabrik sunyi, tidak ada pekerja. Mesin tetap hidup, seolah pabrik itu berjalan sendiri. Ia menegang. Apakah itu sebabnya Diko ketakutan? Apakah ia melihat sesuatu di sekitar pabrik? Siang harinya, Arman memutuskan tetap bekerja. Bagaimanapun juga, ia butuh uang. Dan Pak Wiryo tidak suka jika ada pekerja absen tanpa alasan yang jelas. Arman mengayuh motornya menuju pabrik. Semakin dekat ia tiba, semakin dingin udara terasa. Padahal matahari cukup terik. Setibanya di sana, pabrik tampak normal dari luar. Pekerja keluar masuk, suara mesin terdengar dan truk kecil sedang bongkar muatan. Namun Arman merasakan sesuatu yang aneh. Pekerja-pekerja itu berjalan dengan wajah pucat. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bercanda seperti biasanya. Seolah mereka sedang bekerja dengan ketakutan yang ditahan dalam-dalam. Arman masuk ke area dalam pabrik. Bau kedelai rebus yang biasanya hangat kini dicampur aroma lain. Aroma seperti kandang hewan yang terlalu lama tidak dibersihkan. Gemisi mengambil daftar barang dari meja. Arman! Suara berat itu membuatnya tersentak. Pak Wiryo berjalan mendekat dengan wajah tegang, tetapi tetap berusaha tersenyum. Senyum itu tidak meyakinkan. Kowe telat setitik ya? Tanya Pak Wiryo. Maaf Pak. Tadi bantu tetangga dulu. Pak Wiryo mengangguk, tetapi tatapannya tidak fokus. Seperti sedang memikirkan hal lain. Hal yang jauh lebih penting daripada sekadar pekerja telat. Katanya pelan, malam iki kowe ojo lembur dulu. Lo kenapa Pak? Arman heran. Biasanya pekerja dipaksa lembur, bukan sebaliknya. Pak Wiryo menoleh cepat ke lorong gelap di belakangnya. Lalu kembali menatap Arman. Pokoke oho lembur. Ojo ono seng ning pabrik sakwisi jam 9 malam. Kabeh kudu mulai. Arman semakin bingung. Pak, opo ono masalah? Pak Wiryo menghela napas. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Matanya merah seolah semalaman tidak tidur. Cepet wae kerja sik penting-penting, men. Ning,
Malam iki pabrik kudu sepi. Arman mengangguk pelan. Tetapi hatinya justru semakin tidak tenang. Pabrik harus sepi. Di malam-malam tertentu, mengapa terdengar seperti ritual? Yaya menelan ludah. Sore menjelang malam, kabut mulai turun lebih cepat dari hari biasanya. Arman yang baru selesai beban, terakhirnya mengangkat karung kedelai. Merasa pundaknya berat, seolah seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik. Tidak ada apa-apa. Hanya lorong gelap menuju ruang perebusan. Namun ada suara, samar, seperti bisikan dari balik pintu baja. Suara itu memanggil, "Man, man." Arman menegang. Bibirnya terasa kering. "Siapa?" Suaranya bergetar. Lorong itu gelap total. Lampu yang biasanya menyala tampak padam semua. Dan dari dalam kegelapan itu terdengar suara serit. Seperti sesuatu berat sedang diseret perlahan di lantai. Arman mundur satu langkah. "Arman!" Suara Pak Wiryo mengagetkannya dari belakang. Arman menoleh cepat. Pak Wiryo berdiri sambil membawa lampu minyak, wajahnya tegang. "Kowe koki sinang jero. Jam sanga wes me. Cepet metu." Arman menelan ludah dan mengangguk cepat. Pak Wiryo menatap lorong gelap itu. Tubuhnya kaku, seperti mengetahui apa yang ada di dalam sana. "Singana ing kono," bisik Pak Wiryo. "Duduk kanggo awakmu man. Ojo dekati tempat kui meneng-meneng." Arman ingin bertanya, tetapi suara DEG keras terdengar dari dalam lorong, seperti drum jatuh. Pak Wiryo langsung menarik tangan Arman. "Mending kowe muli saiki. Awas. Ojo neng pabrik sakwise malam." Arman tidak punya pilihan. Ia keluar pabrik dengan jantung tetap berdebar. Dan sepanjang perjalanan pulang, ia merasa satu hal. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam pabrik Sri Mandiri. Sesuatu yang bukan manusia. Dan sesuatu itu sedang kelaparan. Sejak pulang dari pabrik sore itu, Arman tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang di kepalanya. "Sing naing kono. Duduk kanggo awakmu. Pabrik kudu sepi malam iki." Ada sesuatu yang hidup di dalam pabrik. Sesuatu yang bahkan Pak Wiryo sendiri sudah tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Arman duduk gelisah di tepi ranjang, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 20.45, 15 menit sebelum pabrik wajib sepi. Angin malam membawa kabut dari arah sungai. Kabut itu perlahan naik, merayap dari celah-celah tanah, seperti makhluk hidup yang mencari jalan masuk. Bahkan udara di dalam rumah pun terasa dingin, menusuk tulang. Ibunya Arman memanggil dari ruang depan. "Man, tutup pintu. Koyo angine aneh tenan bengi iki." Arman berdiri dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Demi memastikan tidak ada satupun jendela terbuka. Entah mengapa, firasatnya mengatakan malam ini bukan malam biasa. Saat ia menutup gorden, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di arah barat, arah pabrik, kabut berkumpul lebih tebal daripada area lainnya. Seolah seluruh kabut malam itu terkumpul di titik yang sama, menggulung perlahan seperti pusaran asap. Arman memicingkan mata. Ia yakin melihat siluet seseorang berdiri di tengah kabut tebal itu. Seseorang atau sesuatu yang mengucek mata berkali-kali. Namun ketika ia menatap keluar lagi, sosok itu sudah hilang. Atau justru semakin dekat, Arman mundur tanpa sadar. Jantungnya memukul dinding dada seperti hendak keluar. Ia kembali ke kamar, berusaha menenangkan diri. Ia rebahkan tubuhnya di ranjang. Tapi rasa gelisah seperti menempel di kulitnya. Tak lama terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok, 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 tok. Ketukan cepat dan tidak berirama. Seperti seseorang yang panik. "Arman!" "Bukan, no. Bukan. Aku Ikiko." Arman langsung duduk. "Diko!" Ia berlari menuju pintu. Ibunya itu sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. "Oh, dibuka, man." Bisik ibunya sambil memegang lengan Arman. "Iki wis jam sanga." Arman menelan ludah. Benar, Pak Wiryo berkata tidak boleh ada yang berada di luar setelah jam 9. Dan kini jam sudah 25.09. Ketukan semakin keras. Tok, 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 tok. "Arman, tolong aku. Aku digoleki, aku dikejar. Aku ora oleh keturun maneh." Suara Diko terdengar seperti orang yang setengah sadar atau setengah hidup. Arman mendekatkan telinganya ke pintu. "Kok kowe tenan Diko? Opo sing ngejar kowe?" Ada jeda panjang, sunyi. Lalu terdengar suara napas berat Diko. Terlalu berat untuk manusia. "Aku wis ora dadi awak dewe maneh, man." Arman merinding. Ibunya memegang bajunya erat-erat. "Aja dibukak." Aku krungu suarane. Dudu suara Diko maneh. Arman mendekat lagi. Dia main coba mengatur napas. "Koriru kau yang ngendi sakiki."
Tidak ada jawaban. Tok-tok yang tadi keras mendadak berhenti total. Justru itu yang membuat bulu kuduk Arman semakin berdiri. Karena ketika suara ketukan lenyap, ia sih mendengar sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suara seret, pelan, seperti sesuatu berat menggesek tanah. Sri, mendekat ke pintu. Sri. Ibunya langsung menjerit lirih dan menutup mulutnya sendiri. Arman mundur 2 langkah. Sri. Ibu itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi kembali. Sekejap kemudian, Sraka! Pintu bergoyang keras, seolah ada sesuatu besar yang menabraknya dari luar. Arman dan ibunya menjerit, memeluk satu sama lain. Lalu, hening. Malam kembali sunyi. Kabut kembali merayap ke celah lantai. Arman menutup mata. Apa sing terjadi nang desa iki? Bisiknya ketakutan. Di tempat lain, di waktu yang sama, Pak Wiryo berada di dalam ruang kantor pabriknya. Lampu-lampu sengaja dimatikan, hanya satu lampu minyak kecil menyala di sudut ruangan. Ia duduk di kursi tua sambil gemetar. Di meja depannya terdapat 2 benda. 1 foto karyawan bernama Diko. 2 sebongkah kain putih kotor terikat dengan tali merah. Tali merah itu yang hanya digunakan pada malam-malam ritual pesugihan. Tampak seperti berdenyut pelan, seolah benda itu hidup. Pak Wiryo memegangi kepalanya. Diko, kowe melu mlebu area sing ora kudune. Saiki kowe wis dadi bagianku. Matanya memerah. Deras serius dan penyesalan bercampur jadi satu. Namun sebelum ia bisa memejamkan mata, terdengar suara berdesing dari atap pabrik. Suara itu seperti langkah-langkah kaki, tetapi terlalu cepat dan terlalu banyak. Pak Wiryo panik. Tidak, bukan malam ini. Belum waktunya makhluk itu bebas. Ia bergegas menyalakan 2 lilin di samping meja, penggambar pola tertentu dengan kapur, lalu menutup pintu rapat-rapat. Namun suara itu semakin keras. Tap, 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 tap. Seperti ratusan kaki kecil berlari di atas atap, Pak Wiryo menatap ke langit-langit dengan wajah pucat. Dagusti, lahakok metu sakiki. Jumantre itu di rumah Arman jam menunjukkan pukul 21.32. Ibunya sudah tertidur karena kelelahan menangis. Namun Arman tetap terjaga. Ia duduk di dekat jendela, memperhatikan kabut yang tidak kunjung hilang. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari luar. Maman. Arman menegakkan tubuhnya. Bukan suara Diko, bukan suara tetangga. Suara itu terlalu dalam, terlalu bergema, terlalu tidak manusia. Arman mundur pelan. Pintu kamarnya tiba-tiba bergetar. Tok. Satu ketukan. Pelan. Tok. Arman memegang dadanya sendiri, mencoba menahan napas. Tok. Ketukan berubah menjadi hentakan. Bruk, bruk, bruk. Sesuatu menghajar pintu kamarnya dari luar. Di sela-sela hantaman itu, suara bisikan kembali muncul. Buka. Buka lawangnya. Arman mengambil kursi dan menyumpalnya ke pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Teman berhenti seketika. Sunyi. Namun justru itu membuat Arman semakin takut. Tenggerstai Twina bersuro. Dari dalam lemari pakaiannya, sesuatu bergerak. Perlahan, suara itu kini datang dari balik pintu lemari. Arman ingin berteriak tapi tidak bisa. Tenggorokannya seperti terkunci. Pegangan pintu lemari bergerak sendiri. Krek-kei, kowe nganti kapan? Mendelik Arman mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Ia menutup mata. Ia berdoa dalam hati. Namun suara itu semakin dekat. Krek-kei. Pintu lemari terbuka sedikit. Arman menahan napas. Dari celah 3 sima itu, ia melihat sesuatu. Sesosok wajah pucat dengan mata hitam, legam dan mulut menganga, panjang muncul di balik pintu lemari. Wajah itu adalah wajah Diko. Tetapi dengan bentuk yang sudah bukan manusia. Arman menjerit. Dan saat ia menjerit, seluruh lampu rumah padam serentak. Di waktu yang sama, beberapa ratus meter dari sana, Pak Wiryo menatap pintu pabrik yang bergetar keras. Makhluk itu sudah bangun. Tredanin malam ini, Joyce ingin makan. Malam itu ketika lampu rumah Arman padam, teriakan pendeknya hilang tertelan kabut. Tidak ada tetangga yang mendengar, karena hampir seluruh desa Kedung. Pelim sedang berada dalam keadaan linglung. Setengah tidur, setengah terjaga, seolah ada suara tak terlihat yang memanggil mereka dari jauh. Arman meraba dinding dalam gelap, pintu lemari masih terbuka. Tetapi wajah Diko telah menghilang. Tidak ada suara ketukan lagi. Tidak ada bisikan yang memanggil namanya. Hanya ada kabut tipis yang merayap masuk ke bawah pintu kamar. Arman terengah, tubuhnya keringat dingin. Ia mencoba mencari ibunya.
Namun rumah kini gelap total. Tidak ada cahaya dari luar, tidak ada suara dari dalam. Seolah seluruh desa sedang ditelan oleh sesuatu yang besar dan tidak terlihat. Yam sengkal pelin. Bab. Tidak ada jawaban. Arman mengumpulkan keberanian, membuka pintu kamar sedikit dan memanggil lagi. Sunyi. Kiri selangki keluar. Kabut sudah masuk sampai ruang tengah. Nasihat ibunya tiba-tiba terlintas. Man, ojo buka kelawang sakwi sejam sanga. Arman menelan ludah. Kiri semira ampera meja, mencari senter, namun tidak menemukannya. Dia berjalan pelan menuju pintu depan, memastikan semua masih terkunci. Namun ketika ia menyentuh gagang pintu, gagang itu dingin. Terlalu dingin. Dingin seperti besi yang disimpan di sumur selama seminggu. Arman mundur cepat. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya dekat dapur. Kok, Sepi Man? Arman memutar tubuhnya. Di ambang pintu dapur. Ibunya berdiri, tapi ada yang salah. Wajah ibunya tidak terlihat jelas. Kabut menutupi bagian bawah tubuhnya. Bahunya turun, rambutnya acak-acakan, jadi ketika ia melangkahin langkahnya tidak terdengar. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada pijakan. Seperti tubuh yang melayang tipis di permukaan tanah. Arman memegang dadanya. Bu, kok ibu nangkono? Tadi ibu di kamar. Ibunya mencondongkan tubuh. Men, kenapa kamu buka kamarnya? Padahal ibu wis ngendiko, ojo buka kelawang malam iki. Suara ibunya terlalu rendah, terlalu dalam. Bukan suara manusia normal. Arman mundur. Tu mencoba memanggil nama ibunya lagi. Bah, Arman. Ibunya memutar kepalanya perlahan. Terlalu perlahan seperti boneka rusak. Dan ketika wajahnya sepenuhnya terlihat oleh cahaya bulan, Arman hampir pingsan. Mata ibunya tidak ada. Hanya cekungan hitam yang dalam, berputar pelan, seolah ada sesuatu bergerak di dalamnya. Mulutnya tersenyum lebar. Wiswayahe, man. Arman menjerit dan lari keluar dari pintu samping rumah. Ia tidak menoleh lagi. Dia berlari menembus kabut, menabrak pagar, menuruni jalan kebun singkong, sampai akhirnya ia berhenti di tepi sawah yang mengarah langsung ke pabrik. Dan ketika ia menatap ke kejauhan, pabrik Sri Mandiri tampak menyala, tidak dengan lampu, bukan dengan listrik, tetapi dengan cahaya merah gelap yang merembes dari sela-sela dindingnya, seperti napas makhluk besar yang sedang terbangun. Arman gemeter. Namun firasatnya mengatakan, apapun yang terjadi, apapun yang mengejarnya, pabrik adalah satu-satunya tempat dengan kemungkinan jawaban. Pak Wiryo, gumamnya. Kowe kudu krito kabeh. Ia berlari menuju pabrik. Pak Wiryo sudah tidak sanggup menahan pintu ruang kantor. Sesuatu dari dalam pabrik, dari ruang perebusan, berusaha keluar. Pintu baja tebal itu bergetar hebat. Duk, duk, duk. Setiap hentakan membuat lampu minyak bergoyang dan bayangan di dinding. Melompat-lompat. Pak Wiryo menggigit bibirnya. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah pisau kecil yang gagangnya dibalut benang merah. Pisau itu bukan pisau biasa. Pisau itu adalah alat ritual. Alat yang dipakai untuk menutup gerbang jika makhluk pesugihan mulai melawan. Ia berdiri sambil menatap pintu baja. Wes, juang anti metu tenan. Duk, beri friko. Pintu baja penyok. Pak Wiryo menjerit tanpa suara. Dia menggambar garis di lantai menggunakan kapur, membuat lingkaran besar dengan simbol-simbol Jawa kuno. Namun sebelum lingkaran itu selesai, pintu baja itu terlempar keluar dan mengenai dinding seberang. Awan hitam pekat keluar dari lorong perebusan. Awan itu bergerak. Ia merayap seperti kabut hidup, membentuk siluet tangan, kemudian kepala, lalu tubuh besar tanpa wajah. Makhluk itu tidak punya mata. Namun Mbak Wiryo Dauri makhluk itu melihatnya. Melihat semuanya. Dagasti, gumam Pak Wiryo, pancen wiswayahe. Makhluk itu mendekat. Langkahnya tidak bersuara, tetapi lantai bergetar setiap kali tubuh itu bergeser. Pak Wiryo mengangkat pisau ritual. Sakdurunge kowen jupuk desa iki, jupuk nyawaku disik. Jeri menusukkan pisau ke arah makhluk itu. Namun pisau itu tidak menyentuh apa-apa. Pisau itu menembus tubuh makhluk tersebut, seperti menusuk asap. Sesaat kemudian, tangan sebesar tubuh manusia menembus dada Pak Wiryo. Bukan melukai, tetapi menarik bayangan dari tubuhnya. Bayangan Pak Wiryo menjerit terjepit digantung di udara. Sementara tubuh asli Pak Wiryo jatuh ke lantai, kosong, seperti kantong kulit tanpa jiwa. Makhluk itu telah memakan yang pertama. Pintu pabrik terbuka lebar.
Cahaya merah dan hitam bergulung keluar seperti napas neraka. Arman menutup hidung dan mulutnya. Bau anyir, besi karat, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Ia masuk perlahan. Pabrik sepi. Tidak ada pekerja. Tidak ada suara mesin. Hanya terdengar suara gemuruh halus dari dalam lorong perebusan. Arman berjalan melewati area penggilingan kedelai yang gelap. Lantai basah. Lampu mati. Kabut hitam tipis menutupi bagian bawah ruangan. Selisih ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Namun ketika ia memutar kepala, tidak ada apa-apa. Seolah pabrik itu sedang mengawasinya. Ketika ia sampai di ruang tengah, ia melihat sesuatu di lantai. Tubuh Pak Wiryo mengerut, kosong, tidak bergerak. Arman menjerit kecil, lalu menutup mulutnya. Pak Wiryo. Ia mendekat, dan ketika ia menyentuh pundak Pak Wiryo, tubuh itu langsung ambruk seperti kain kering. Kosong. Arman mundur cepat. Ya Allah. Tiba-tiba terdengar suara berbisik dari lorong perebusan. Bukan satu suara, tapi puluhan, ratusan. Terisolmen. Mi Mercia. Sini. Lepar. Arman menatap lorong yang gelap total. Ia tahu ia harus lari. Namun saat ia membalikkan tubuh, seseorang berdiri di belakangnya. Tubuh kurus. Baju lusuh. Wajah pucat. Mata menghitam. Mulutnya robek seperti tersenyum terlalu lebar. Arman. Itu Diko. Atau sesuatu yang memakai tubuh Diko. Arman mundur sambil menahan napas. Kowe kenapa? Diko menggerakkan kepalanya patah-patah. Tolong aku, Sarman. Arman mendekat ragu-ragu. Namun di saat ia hendak menyentuh Diko, mulut Diko bergetar luas sekali. Terlalu luas untuk manusia. Aku duduk Diko maneh. Sesuatu di belakang Diko bergerak. Siluet besar, hitam, tak berbentuk. Dan dari dalam kegelapan itu, muncul tangan-tangan panjang seperti akar pohon yang hidup. Mereka meraih, menggapai, dan semuanya mengarah ke Arman. Arman menjerit berlari ke arah yang berlawanan. Namun saat ia mencapai ujung lorong, ia melihatnya. Gerbang. Gerbang besar setinggi 4 meter di dalam ruang perebusan, terbuat dari cahaya merah dan hitam yang berputar, seperti pusaran api dan kabut yang saling melilit. Gerbang itu hidup, berkedip, bernapas, dan dari dalam gerbang itu muncul suara. 2 tumbal tahun iki. Sing pertama wis teka, sing nomor loro. Kowe, Arman. Arman membeku. Gerbang itu semakin terbuka, dan makhluk besar itu keluar perlahan. Kepala tanpa mata, tubuh seperti kabut pekat, tangan panjang yang bergerak seperti tentakel. Arman tidak punya waktu berpikir. Dia hanya punya pilihan, lari atau mati. Arman terpaku di depan gerbang merah itu, pintu ke dunia yang seharusnya tidak ada di dalam pabrik. Tahu tempe Sri Mandiri. Cahaya merah gelap memantul di wajahnya, membuat kulitnya tampak pucat seperti mayat. Gerbang itu seperti makhluk hidup yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Berdenyut pelan, menghembuskan kabut panas dan dingin secara bergantian, seolah bernapas. Setiap kali gerbang itu berdenyut, lantai pabrik bergetar halus, besi tua berderak, panci-panci raksasa menggigil, dan dari dalam pusaran merah kehitaman itu, muncul suara berat, dalam, dan sangat tua. Tumbal kedua. Arman mau lari, tapi kakinya seperti menempel ke lantai. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal. Dada terasa terjepit dari dalam. Seperti ada tangan yang tak terlihat yang memegang jantungnya dan memerasnya pelan-pelan. Tangan-tangan hitam dari kabut di sekitar gerbang merayap ke tanah, memanjang, dan buain mulai mengarah ke Arman. Ia tersentak dan memaksa tubuhnya mundur. Ya Allah. Ya Allah. Tangan-tangan itu semakin cepat, semakin dekat. Dari belakangnya, sosok yang menyerupai Diko, atau apapun yang sudah mengambil tubuh. Diko menatap Arman dengan senyum lebar yang robek sampai pipi. Kowe ora iso melayu maneh, man. Kau tidak bisa kabur lagi, man. Suara itu bukan suara Diko, terlalu berat, terlalu kosong. Arman menoleh ke kiri, ke kanan, mencari apapun yang bisa dipakai untuk bertahan hidup. Matanya menangkap sebuah benda di lantai. Pisau ritual milik Pak Wiryo, tergeletak di samping tubuh lelaki itu yang masih terkapar seperti kantong kulit. Arman merunduk cepat. Tangan-tangan hitam menghantam udara di belakangnya, hampir mengenai punggungnya. Tirap menggenggam pisau itu. Gagangnya hangat, terlalu hangat, seperti memegang kulit manusia yang sedang demam. Arman ingin membuangnya, tetapi saat ia menyentuh gagang pisau itu, suara lirih terdengar dari dalam kepalanya. Bukan suara manusia. Tutup gerbang.
Arman menelan ludah. Dia mundur sambil terus menatap pusaran merah itu. Pusaran merah itu merekah lebih lebar. V hitam memercik dari pinggir-pinggirnya. Suhu ruangan berputar cepat, hangat. Lalu membeku dingin, lalu panas lagi. Rambut Arman berkibar meski tidak ada angin. Dari dalam gerbang muncul sesuatu. Pertama bayangan, kemudian dada besar penuh guratan merah. Lalu kepala tanpa mata, hanya cekungan hitam yang seolah menarik cahaya. Makhluk itu setinggi lebih dari 4 meter. Setiap langkahnya membuat lantai beton retak seperti kulit kering. Arman mundur perlahan. Terdengar suara ribuan bisikan dari dalam tubuh makhluk itu, seperti suara orang-orang yang terjebak di bawah tanah dan berusaha berteriak. Lapar, kembal, daging, demi jiwa. Makhluk itu membungkuk mendekatkan wajah kosongnya pada Arman. Dari cekungan hitam itu keluar hembusan napas yang dingin seperti angin makam. Sisa, terakhir. Arman ingin menjerit, namun suara tidak keluar dari tenggorokannya. Ia memegang pisau ritual itu dengan kedua tangan meski gemetar. Menjauh. Pisau itu menyala samar, garis-garis Jawa. Kuno di bilahnya memancarkan cahaya kebiruan. Makhluk besar itu berhenti, terdiam, seolah mengenali benda itu. Dan untuk sesaat Arman melihat sesuatu, sepotong ingatan singkat seperti kilatan. Pak Wiryo memegang pisau ini di tengah lingkaran ritual. Suara para sesepuh memanggil penjaga gerbang, sebuah perjanjian lama yang kini pecah. Arman menggigit bibir. Aku orang ngerti opo sing kedaden. Tapi aku ora gelem mati dinaiki. Makhluk itu bergerak lagi lebih cepat dari sebelumnya. Tangan hitam sebesar tubuh manusia mengayun ke arah Arman. Arman berguling ke samping. Lantai di tempat ia berdiri tadi hancur, seolah dihantam palu godam. Ia bangkit berlari menuju area perebusan. Makhluk itu mengikuti cepat dan senyap. Arman menabrak meja kayu, hampir terjatuh. Panci-panci raksasa bergoyang. Suara bisikan mengikuti setiap langkahnya. Di belakangnya, bum, bum. Setiap langkah makhluk itu menghancurkan apapun yang disentuhnya. Arman melompat ke atas meja penggilingan kedelai, berusaha menghindari tangan hitam yang meraih dari bawah. Arman! Suara itu datang dari sisi kiri. Arman menoleh. Sosok ibu atau apapun yang mengendalikan tubuh. Ibunya berdiri di ujung koridor. Wajahnya tanpa mata. Mulutnya menyeringai lebih lebar dari sebelumnya. Pulang, man. Ibu butuh nawakmu. Air mata Arman menetes tanpa ia sadari. Sing dari ibuku. Wes mati kowe. Dudu deweke. Makhluk yang memakai tubuh ibunya mendatangi Arman perlahan. Langkahnya melayang tanpa suara. Dua makhluk itu kini mendekatinya dari dua arah. Arman tersudut. Dia merefat ke dinding. Pisau ritual itu berdenyut kembali, panasnya makin kuat. Dan tiba-tiba terdengar suara. Bukan dari makhluk, bukan dari gerbang, tapi dari atas. Tutup gerbangnya. Suara itu lirih, samar, tapi jelas bukan manusia. Arman menengadah. Di langit-langit bayangan Pak Wiryo muncul. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya, transparan, rapuh, mata kosong, namun bibirnya gemetar seperti berusaha bicara lagi. Men, gebangiku. Iso ditutup. Ngganggu getih. Arman mengernyit. Geri opo? Sopo sing kudup. Namun sebelum ia selesai, jiwa Pak Wiryo memudar seperti asap tersapu angin. Makhluk besar menggeram keras. Gerbang berdenyut semakin lebar, dan Arman menyadari sesuatu. Gerbang itu hanya bisa ditutup dengan darah tumbal yang seharusnya diberikan. Dan tumbal tahun ini adalah Turenal Pak Wiryo, Erugi Arman. Jika salah satu tumbal mengalirkan darah sukarela ke pintu ritual, gerbang bisa ditutup. Tapi itu juga berarti Arman harus mengorbankan dirinya. Arman memegang pisau ritual erat-erat. Jadi aku kudu mati supaya kabeh rampung? Makhluk raksasa itu mendekat. Tangan-tangan hitam merayap di lantai. Gerbang merah semakin terbuka. Bisikan-bisikan semakin keras. Arman menarik napas panjang. Yen kuwi sing kudu tak lakoni. Luwih becik mati saiki timbang seluruh desaku dari korban. Yang mengangkat pisau itu ke dadanya. Namun ketika bilah itu hampir menusuk kulitnya, seseorang memukul lengan Arman dari samping. Arman! Arman terjatuh. Pisau itu melayang ke udara. Seseorang menangkapnya. Arman membulatkan mata. Bah? Ibunya yang asli berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, pakaiannya kusut, tapi matanya masih manusia. Rupanya yang tadi adalah tiruan. Bayangan yang memakai bentuk ibunya. Ibunya berteriak sambil memeluk Arman dari belakang. Kowe dudu tumbal man. Kowe anakku. Ojo mati.
Arman menangis. Ibunya menangis. Dua makhluk di ruangan itu menggeram marah karena momen itu membuat ritual kacau. Kabut hitam berputar cepat. Makhluk besar mendekat. Diko palsu merangkak di dinding, mengeluarkan jeritan panjang. Arman mendorong ibunya. "Bah, Melayu!" Tapi, "Bah!" Ibunya berlari tertatih keluar dari lorong. Arman menghadap gerbang lagi. Pisau ritual kini berada di tangan makhluk ibu palsu yang berdiri tidak jauh darinya. Arman mengepal tangan. "Ngene wae. Mongko we wis njupuk kabe. Saya kirim jupuk aku maneh." Ia menubruk makhluk itu dengan seluruh tenaga. Makhluk itu terlempar dan pisau ritual jatuh. Arman meraih pisau itu di udara. Juriisi menancapkan bilanya ke lantai, tepat pada garis ritual kuno yang belum sempat diselesaikan oleh Pak Wiryo. Cahaya biru menyembur kuat. Gerbang bergetar hebat. Makhluk raksasa meraung keras untuk pertama kalinya menunjukkan rasa sakit. "Gerbang!" Arman menekan pisau itu semakin dalam. Cahaya biru dan merah bertabrakan. Kabut hitam terhisap kembali ke gerbang. Makhluk besar meronta. Tubuhnya ditarik mundur sedikit demi sedikit. Diko palsu menjerit seperti ribuan tikus terbakar. Arman terus menekan, meski tangannya berdarah karena panasnya gagang pisau. "Aku, ora!" "Kelem, tadi." "Tumbal!" Dengan teriakan terakhir. Brak! Gerbang merah itu tertutup dengan suara ledakan besar. Makhluk raksasa terhisap sepenuhnya ke dalam pusaran gelap terakhir sebelum pintu itu menghilang. Diko palsu hancur jadi debu hitam. Kebut di lantai menguap. Semua suara berhenti. Hening, sangat hening. Arman terjatuh, terengah-engah. Tangannya berdarah, tubuhnya lemas. Tapi ia hidup. Dia menang. Pabrik Sri Mandiri kini hanya bangunan tua gelap tanpa apapun di dalamnya. Arman menatap ke langit-langit. Pak Wiryo. Wes rampung. Ia menutup mata. Desa Kedung Pelem kembali seperti biasa. Kabut hilang. Penduduk siuman dari kondisi linglung. Polisi datang memeriksa pabrik Sri Mandiri yang terbengkalai. Namun mereka tidak menemukan apapun kecuali panci. Kosong dan bekas lantai yang hangus. Tidak ada makhluk. Tidak ada gerbang. Tidak ada tubuh Pak Wiryo. Dan tidak ada jejak darah Arman. Seolah semua yang terjadi adalah mimpi buruk. Namun Arman tahu. Ia tahu kebenarannya. Karena sejak hari itu, setiap malam tepat jam 3 dini hari, di dalam kamar Arman, ada suara berbisik dari lemari. Suara yang sangat familiar. Suara yang pernah memanggilnya pada malam gerbang itu terbuka. Bisikan pelan, "Oh, Arman." Gerbang erat-tenan. Tertutup, "Kuma tidur." Dan, "Aku lapar." Arman membuka mata. Dan lemari bergetar pelan. Layar menggelap. Kisah berakhir di sana. Atau baru saja dimulai. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.